Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Fadilah. Saya mahasiswi dari Pendidikan Teknologi Informasi UIN Araniri Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis pada web Facebook yang pada MK Interaksi Manusia pada Komputer. Interaksi manusia dan komputer. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 dan berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Facebook merupakan jejaring sosial yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna untuk saling mengenal dan berkomunikasi dalam berbagai keperluan dan juga bersifat rekreasi. Analisis website Facebook. Accessibility. Website Facebook ini dapat diakses dengan dan digunakan oleh banyak orang. Situs ini sangat mudah digunakan sehingga tidak perlu perubahan untuk menggunakan situs. Yang kedua, aesthetically pleasing. Tampilan dari Facebook tidaklah begitu mewah. Tampilan yang diberikan Facebook sangat sederhana. Dengan warna dan tampilan yang sederhana membuat yang muda dan yang tidak paham Android menjadi senang dengan kualitasnya dan mudah memahami fungsi-fungsi yang ada. Maksudnya, tampilan Facebook ini sangat sedemikian sederhana. Tapi dengan desain yang sederhana, itu membuat seseorang yang tidak paham Android menjadi sangat senang untuk mengaplikasikan Facebook karena sangat mudah dipahami. Seperti contohnya gambar permintaan pertemanan sudah ada gambarnya. Gambar pencarian sudah ada juga, begitulah lain sebagainya. Yang ketiga, availability. Ketersediaan dalam aplikasi Facebook ini yaitu semua menu dapat diakses dengan mudah. Bahkan letak dan motifnya sangat membuat seseorang terbantu dalam menjalankan aplikasi Facebook ini. Yang keempat, clarity atau penjelasannya. Aplikasi Facebook dengan tampilan yang sederhana dan memberikan tampilan yang jelas bagi setiap menu, tampilan teks, dan fungsi dari bagian-bagian yang ada di dalam Facebook. Seperti yang saya katakan tadi. Contohnya beranda. Di situ ada gambar kayak gambar home, yaitu menu-menu ya. Di sampingnya dapat watch, yaitu video macam-macam berupa. Sampingnya ada marketplace, ada gambar marketplace-nya. Jadi seseorang yang tidak paham tentang HP atau yang sudah berumur, insya Allah mudah memahami aplikasinya. Compatibility, yaitu kecocokannya bisa dianalisis bahwa sebagian pengguna Facebook merasa cocok dengan Facebook baik dari segala yang tersedia di Facebook. Selanjutnya, configurability. Dalam website Facebook, kita diberikan akses untuk mengatur akun kita, yaitu hal yang menarik di website Facebook karena kita dapat mengatur privasi kita. Sehingga akses configurability di dalam Facebook dapat dikatakan bagus, yaitu seperti contohnya kita membuat sendiri nama kita, kita yang membuat sendiri akun kita yang membuat sendiri sandi Facebook, membuat sendiri email, tanggal, dan lain sebagainya. Itu privasi diri kita sendiri, kita sendirilah yang membuat, sehingga aksesnya dapat dikatakan bagus karena tidak diwajibkan dari Facebooknya. Selanjutnya, konsistensi. Sejauh ini, bila diteliti, Facebook sangat konsisten dalam segala hal, baik dari pemberian lambang dan warna yang berbeda untuk bagian-bagian tertentu. Facebook memiliki page yang konsisten dalam setiap page yang diakses, baik itu dalam kesamaan dan kemiripan tampilan, warna dasar yang sama, fungsi yang sama, yang dapat diakses pada halaman lain, serta posisi yang mirip. Namun, hal ini mungkin bisa dikatakan bahwa Facebook masih konsisten karena perubahan yang diberikan Facebook tersebut adalah untuk hal yang lebih bagus. Maksud yang bisa saya pahami ialah konsisten, yaitu tetap pada pendirian. Misalnya warnanya dari dulu tetap warna biru, diciptakan Facebook Lite juga warna biru, dan layar belakangnya warna putih polos. Selanjutnya, kontrol. Dalam hal kontrol Facebook, kita dapat mengontrol akun kita, walaupun kita dapat menghapus yang kita mau dan kita dapat mengontrol privasi kita. Contohnya,
kita, mengontrol akun kita itu istilahnya kita bisa membatasi siapa yang mengkomen, siapa yang melihat Facebook kita, atau kita bisa, membuat, beranda kita tidak dilihat secara publik, melainkan yang hanya berteman kepada kita saja yang dapat melihat privasi kita. Itulah yang saya maksud kontrol di Facebook ini sangatlah bagus, karena bisa mengontrol privasi sendiri tanpa melibatkan atau tanpa membuat, Facebook, disuruh gitu misalnya. Selanjutnya directness. Dalam mengakses Facebook, kita dapat dengan jelas dapat melihat hal apa yang kita lakukan. Seperti jika kita akan mengupdate status, dengan jelas efek dari hal itu akan terlihat. Misalnya kita membuat status, saya sedang berada di misalnya di Pariban, terus ada yang komen, kita bisa lihat siapa-siapa yang komen, jam berapa di komen, tanggal berapa, tahun berapa, siapa yang menyukainya, kita bisa melihat hal itu. Makanya dimaksudkan di sini yaitu dengan jelas efek dari hal itu akan terlihat. Selanjutnya efisiensi. Facebook bisa dibilang sangat efisien karena kita tidak perlu repot-repot membuka banyak link untuk mendapatkan page tertentu. Karena dalam aplikasi Facebook sudah diberikan menu-menu yang mewakili semua fungsi dari Facebook hanya dalam satu page saja dan ditambah dengan menu search yang powerful. Maksudnya, aplikasi Facebook cuma ada satu di layar home kita. Itu yang membuat tidak dapat repot-repot untuk membuka banyak fake. Misalnya, kita mau buka pemberitahuan mesti membuka page tertentu, mau buka, pencarian mesti page tertentu, tidak. Karena Facebook telah membuat aplikasi satu totalnya, tapi di dalam aplikasi yang besar itu, di dalamnya terdapat pemberitahuan, permintaan pertemanan, pencarian, beranda, marketplace, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya familiarity. Facebook bisa dikatakan sangat merakyat sekali karena semua orang dengan sangat mudah dapat menggunakannya. Ditambah dengan ketersediaan berbagai bahasa yang tersedia di Facebook. Inilah yang membuat Facebook sangat familiar. Yaitu di Facebook kita pasti misal ada bahasa Inggris, Mandarin, Indonesia, Melayu, Spanyol, Brazil, dan lain sebagainya. Kita bisa mengubah misalnya orang dari Spanyol juga mau pakai Facebook, dia bisa mengatur bahasanya sendiri. Makanya Facebook ini membuat orang sangat familiar dengan Facebook karena Facebook sangatlah mendunia sekali. Selanjutnya flexibility. Dalam hal fleksibilitas Facebook bisa dikatakan kurang karena Facebook tidak dapat mengenali penggunanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa Facebook dikatakan menganggap bahwa semua pengguna Facebook adalah sama. Contohnya, ada seseorang yang eh, bupati misalnya dia memakai Facebook, tapi Facebook ini nggak tahu kalau itu bupati kayak gitu. Jadi, fleksibilitasnya kurang karena nggak dapat mengenali penggunanya, itulah yang disebut dengan privasinya sendiri. Maka itu sebenarnya beruntung karena kita tidak bisa tidak, membuat semuanya jadi tunduk sama kita karena Facebook ini menilai sama rata. Selanjutnya forgiveness. Facebook memiliki perbaikan yang cukup bagus, seperti kita ingin mencari seorang pengguna dengan nama Dora, namun kita salah mengetiknya, maka Facebook akan memberikan rekomendasi pencarian yang ingin dicari. Bisa dikatakan Facebook tidaklah kaku. Contohnya kita ingin mencari nama Dira, cuman kita salah tipe gitu, salah ketik jadi Dora. Maka di bawahnya tuh pasti ada, pencarian yang katanya gini, mungkin Anda mencari Dira, itu yang disebut makanya Facebook tidaklah kaku. Jadi saya rasa perbaikan yang cukup bagus untuk forgiveness, Facebook, karena kalau kita mencari itu dapat memudahkan. Bisa juga kita mudahkan dengan cara kita klik aja A, langsung dapat pemberitahuan yang sering dibuka, kayak gitu. Sangat friendly. Hal ini membuat pengguna Facebook dapat fokus ketika mengaksesnya. Ini sama dengan tampilan yang sederhana tadi. Tapi hal yang menarik ini kayak misal video orang luar, video lawak, video
pemberitahuan, video berita, kita bisa lihat dalam aplikasi Facebook, tidak mesti buka YouTube, Google, bahkan Facebook sendiri sudah dapat mengaksesnya terlebih dahulu. Selanjutnya obviousness. Aplikasi Facebook sangat mudah dipelajari dan sangat mudah dimengerti. Hal ini dikarenakan Facebook memiliki aplikasi-aplikasi yang menarik dan dikemas dalam bentuk yang simple. Yang seperti saya jelaskan yang pertama tadi, bahwa Facebook memiliki banyak desain yang memudahkan orang. Contohnya kalau kalau yang saya bilang, kan ada gambar pemberitahuan seperti gambar lonceng. Kalau ada pemberitahuan yang menyukai, postingan, yang mengkomen, pasti ada notif satu 2 atau lain sebagainya. Itu makanya mudah dipelajari. Orang yang pertama memiliki HP pun memiliki Facebook, mudah untuk mendaftarnya dan mudah dipelajarinya. Selanjutnya recovery. Di dalam website Facebook, apabila kita melakukan kesalahan seperti salah menulis dalam update status atau komen, kita dapat menghapusnya dengan cepat. Bahkan ketika kita lupa password, kita juga dapat memulihkannya seperti mereset password sehingga kita dapat menggunakan akun kita lagi. Ya kan? Kalau kita misalnya komen, terus salah tipe, misalnya kita mau bilang, "Jangan ke situ lagi," tiba-tiba, "Jangan ini lagi," kan nggak masuk akal. Jadi, kita bisa cepat-cepat menghapus. Kita bisa menghapusnya biar orang lain nggak nampak gitu. Jadinya, Facebook ini, eee, sangat bagus ya, karena kalau kita update status salah-salah kata, bisa kita hapus, bisa kita edit, bisa kita atur privasinya, siapa-siapa yang nengok, siapa yang ini, macam ya. Dan kalau kita lupa password nih, misalnya kita lupa sandi, kita bisa lupa kata sandi. Di situ kita dapat membuat, sandi awal. Dia bisa ngirim ke email atau ke nomor, banyak cara yang bisa membuat kita balik lagi ke akun kita yang tadi. Selanjutnya simplicity. Ini merupakan kelebihan dari Facebook, yaitu semua menu atau bagian yang lebih dibutuhkan dalam Facebook akan ditaruh pada bagian awal atau home. Di samping itu, untuk pengguna baru Facebook memberikan settingan atau default yang sama, sehingga pengguna tidak perlu susah-susah untuk menyeting akunnya. Inilah yang saya bilang tadi kan kalau misalnya Facebook berada di satu awal home kita itu F gitu, F biru kan. Kalau kita buka di dalamnya tuh ada pemberitahuan, ada pencarian, ada pengaturan akun. Di situlah, banyak di dalamnya tuh pemberitahuan-pemberitahuan lainnya. Kalau pengguna baru Facebook misalnya saya mempunyai Facebook, terus nanti saya terhapus atau ganti HP, itu bisa kita download Facebook, nggak model yang baru, kalau ditingkatkan versinya juga bakalan kayak gitu. Paling ditambahkan marketplace, ditambahkan wedge, jadinya, orang dapat mudah memahaminya dan tidak kaku memakainya. Selanjutnya visibility. Tujuan dari Facebook adalah sebagai situs jejaring sosial. Di samping itu juga digunakan sebagai media iklan. Sebagai media iklan yaitu sumber pencarian orang ya. Begitu banyak pengikut kita, terkenalnya kita, di situ orang dapat memberikan, di situ orang bisa bernegosiasi untuk membuatkan iklannya di situ. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan, kelebihan, dan saran saya terhadap aplikasi Facebook. Yang pertama ialah kekurangan dalam aplikasi Facebook. Yang pertama, tampilan yang terlalu simple. Memang terlalu simpelnya nih kan sederhana, cuma mudah dipahami. Cuma menurut saya agak lebih ditingkatkan lagi. Yang kedua, kurangnya keamanan Facebook sehingga user dan password Facebook sering dihack. Sering kan terjadi, misalnya ada orang penipu, dihack-nya, sandi kita. Mungkin kita kan takut lupa sandi kita yang payah-payah. Kita buat sandi misalnya, Ainaya 123 misal, kan mudah. Jadinya orang bisa tinggal mengatur-ngatur, bisa menebak ini 1, 2, 3 misalnya. Terus nanti dimasukkannya sandi bener. Kayak gitu, baru dia di-chat-chat-nya orang nipu atau menyebarkan video atau siapa siapa-siapa yang nggak dikenal minjam-minjam uang. Itulah cara orang menipu. Makanya kurang keamanan Facebook yang bagi saya. Selanjutnya terlalu banyak iklan, sehingga untuk pengguna yang mempunyai koneksi internet lambat akan sulit untuk buka Facebook.
Pertama membukanya kalau, koneksi kita lambat, pasti bakalan lama. Jika koneksi kita cepat, ya nggak terasa. Selanjutnya tidak ada tombol help counter yang dapat digunakan oleh pengguna baru, yang belum paham tentang aplikasi ini. Misalnya orang awam yang nggak tahu apa-apa misalkan, orang yang baru aja memiliki HP tapi umurnya sudah ada, miliki Facebook seharusnya kan dibuat situ, tombol bertanya, bagaimana cara melihat ini, bagaimana cara melihat ini, seharusnya begitu kekurangan yang ada di Facebook menurut saya ya. Yang terakhir, pengguna dapat meng-share hal yang berbau negatif atau porno. Mhm. Di sini seharusnya Facebook mengatasi bahwa tidak adanya yang menyebarkan video-video yang berbau negatif, karena kan ada juga orang yang masih SD membuka atau membuat aplikasi ini kan tidak layak untuk ditonton. Dan kelebihan dalam aplikasi Facebook yaitu banyak fitur yang terdapat dalam aplikasi Facebook, mudah digunakan oleh semua kalangan, akses yang mudah jika memiliki koneksi internet yang lumayan, dapat diakses lewat mobile. Dan saran saya untuk aplikasi Facebook ialah tampilannya dibuat agak sedikit menarik, jangan terlalu simpel. Keamanannya lebih ditingkatkan, diberi tombol help counter, dapat diblokir objek yang dianggap sebagai pornografi. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan tentang menganalisis website Facebook. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih belajar. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.